Kesurupan is a part of our culture actually, dan Regas coba ingetin kita bagaimana sebenarnya kita punya budaya ini. Ya, buat yang belum nonton Para Prasuk, go secure your ticket, silakan nonton dulu baru habis itu nonton video ini karena video ini isinya spoiler. Oke. Long story short, film ini ngomongin tentang gimana di satu desa Latas itu budayawan-budayawan menggunakan budaya sambetan untuk galang dana supaya sumber air mereka bisa mereka quote unquote amankan dari perusahaan yang bertujuan untuk membeli mata air itu dijadikan air minum kemasan dan objek pariwisata. Oke, ini kayak ya objek pariwisata dengan air ini kayaknya di daerah-daerah ini ya, Klaten gitu ya, itu banyak tuh di daerah Umbul-Umbul. Oke. But the story is not really about that. The story is about the complexity of human beings gitu kan dalam menjalani hidupnya, yaitu si Bayu atau diperankan oleh Angga Yunanda. Dan acting Angga Yunanda mungkin aku bisa bilang salah satu acting paling niat gitu ya di tahun ini. Oke, karena dia benar-benar coba get into the game. Dia melihat gimana dia harus acting sesuai roh-roh yang coba dia tafsirkan, coba dia tangkap di situ ya. So appreciate your acting gitu. Oke, kemudian juga aku suka dengan soundscape yang diambil sama Regas ketika Angga Yunanda itu atau si Bayu itu ke kota di sebuah gang ngobrol sama keluarga dan interupsi diskusi itu muncul secara natural gimana di situasi gang motor mondar-mandir wirawiri itu nggak diilangin sama Regas, and thumbs up for that supaya kita ingat ya bahwa di situasi atau di landscape urban yaitu memang suaranya kayak gitu ya. Oke, tapi ada juga hal yang aku gak begitu suka tentang film ini. Yang pertama adalah CG-nya. Ya mungkin memang is quite absurd juga sih gitu ya. Ketika bagian roh kutu loncat, dia loncatnya sampai langit ke 89 gitu ya. Maybe, I don't know. Ya, dan dia backflip gitu kan. Of course it needs CG, but it could be, executed lebih rapih gitu ya. I guess. Dan juga adanya asynchronous visual and also the audio ya yang kurang rapih, jadi kayak audionya tuh bergerak sendiri dan juga videonya itu nggak nyambung ya, terutama pas bagian si Anthony yang pakai drum itu ya, I forgot the name, dia main gitu. Nah di situ dia nggak menunjukkan ritme yang sama gitu. So at least this is the biggest challenge, karena kalau kita nonton kayak Whiplash pun juga memang biggest challenge-nya di situ ya, gimana dia bisa nutup montas-montas itu supaya sesuai dengan ritme yang ada. Itu aja. Terus yang terakhir gimana dengan battle-nya itu terlalu panjang. Oke, ketika di final section ya ada pergerakan dari satu roh ke roh lain ya. Roh apa sih di sini? Roh bulus, terus roh smooth, terus ke roh monyet gitu. It took a very long time. I felt it was very long dan unnecessary. Ya, kenapa si kelompok di desa Latas ini harus budayakan, harus dilindungi dulu, baru bisa mereka mengatur ritme supaya bisa menyerang quote unquote dengan cara memeluk para security itu. Ya, I have no idea, it took a longer time, dan film 2 jam ini terasa sedikit lebih lama, terutama kalau kita dengar film ini tanpa merasakan ada ups and downs dari segi audionya atau mungkin dari segi instrumennya. Misalnya aja gitu kan, si Regas coba paparkan gimana ada distorsi-distorsi slompret gitu kan pas pemikirannya si Angga atau si Bayu ini lagi nggak fokus. Ya bisa dikasih distorsi in terms of like the sub bass-nya atau mungkin ditambahin sama satu plug-in something lah yang menunjukkan ada distorted feeling itu, I guess it will be very cool. Terus ketika juga dia masuk fase yang self-sabotage banget, kayaknya memang seru kalau si Regas ini bisa nambahin sense of hazy reverb dan juga mungkin sense of loneliness di situ ya, ada space yang resonating ya kayak album-albumnya bukan Sun juga ya, mungkin albumnya Sun yang paling baru ya, yang self-titled itu, jadi kayak boom something like that ya. Oke, but the biggest point of this movie is not about the audio ya. Jadi ini mungkin kayak silat gitu ya. Sebenarnya gambarnya tentang audio tapi nggak tentang audio juga ya, nggak tentang musiknya itu sendiri. Karena ini sebenarnya tentang modern versus Latas ya. Aku mau bilang kota versus desa tapi juga nggak begitu oke ya. Maybe bagaimana subjek modern melihat subjek tradisional. Gimana dangdut melihat sambetan ya, karena Anggun pernah bilang, oke, di bagian desa lain lagi ada dangdutan nih
ya untuk galang suara biar perusahaan Winaria ini menang. Oke, sementara di bagian desa ini ya di Latas ini kita pakai sambetan. Budaya kita nih baru budaya asli. Jadi dia merasa ada dangdut ini from other area, budaya yang lebih modern gitu ya. Terus juga ada pertarungan antara attention span versus meditasi. Attention span mewakili budaya modern dan meditasi mewakili budaya ya orang-orang di desa Latas, terutama para perasuk. Oke, dan juga ada sense of drugs I guess ya, di budaya modern kita punya LSD maybe ya, terus juga mabuk juga. But in Latas, kalau mau escape, quote unquote ya dari capeknya dunia, kita bisa kesurupan. Oke. Dan bentuk dari kesurupan ini diambil oleh orang-orang yang berangkat dari kota. Misalnya sih mau di Ayunda atau Laksmi. Dia melihat sambatan ini sebagai satu cara untuk meredam emosinya, untuk kabur dari quote unquote realitanya. Padahal orang-orang Latas, para perasuk itu, dia merasakan di mana sambatan itu bukan cuma untuk quote unquote escape, tapi sambatannya adalah act of resistance. Gimana mereka bisa melakukan perlawanan terhadap si perusahaan Winaria itu tadi. Jadi ketika orang modern atau orang dari kota melihat budaya sambatan, budaya untuk kesurupan ini sebagai satu fase atau mungkin satu tempat yang bisa bantu dia untuk escape dari masalahnya. Tapi ternyata ya orang lokal justru melihat ini sebagai bentuk perlawanan. Oke, berarti ada satu pandangan yang berbeda ya. Ketika masyarakat Latas melihat ini sebagai bentuk pemuliaan mata air, tapi orang versi modern melihatnya sebagai bentuk escapism. Oke, terus juga ada mediatisasi versus aura. Nah, auranya apa ya? Auranya adalah something yang you can only witness, experience pas ada di desa Latas. Ya, merasakan kesurupan itu secara in person. Tapi ketika ada Laksmi datang, dia memediatisasi budaya sambatan itu. Dia di video. Nah, kenapa ini jadi satu hal yang aku harus bahas? Karena ya kalau kita refer to Walter Benjamin, ketika satu budaya atau satu hasil karya itu sudah dimediatisasi atau mungkin sudah berubah bentuk, of course auranya akan hilang. Gitu. Nah, mungkin ini juga di bagian yang menarik banget, aku belum pernah kesurupan gitu ya. Tapi di bagian ketika viral gitu ya, ada viralitas dari tarian atau mungkin dari budaya sambatan itu di internet dan si Maudy Ayunda atau Laksmi pakai video yang dia rekam untuk quote unquote escape di situ ya. Jadi aku nggak tahu apakah memang bisa auranya masih sama ketika masuk ke video. I have no idea, tapi aku belum pernah kesurupan gitu ya. Tapi poin utama dari film ini ya itu tadi, gimana budaya lokal atau budaya desa Latas itu melihat sumber air sebagai satu situs yang murni, yang harus dilindungi, gitu ya, yang dia punya sense of apa ya, equal ya, atau bahkan mungkin lebih tinggi daripada manusia. Dan disitulah tempat berkumpul roh-roh ya, animisme itu muncul di situ. Ada roh semut lah, roh kerbau lah, roh bulus lah, roh lintah lah, dan lain sebagainya. Oke, in this sense, bagaimana warga atau masyarakat itu memuliakan alamnya itu ya memang betul adanya gitu ya. Dan konflik terhadap atau konflik dengan industri perusahaan juga jelas selalu ada gitu. And this is how the example bagaimana perlawanan itu dimunculkan menggunakan pengetahuan lokal. Jadi Regas nggak langsung bikin apa kayak demo yang quote unquote langsung ke gedung DPR gitu ya, sounds ambitious banget itu. Tapi perlawanan ya sehari-hari seperti itu. Dari satu minggu ke minggu, pentas ke pentas, perlawanan terhadap perusahaan Wanaria ini ya selalu dilakukan. Oke. Dan tidak juga melakukan perlawanan in terms of hanya orientasi like demonstrasi, ada juga beberapa part. Tapi perlawanan yang mereka lakukan tidak ada berbentuk represif. Ya, warga desa Latas menggunakan once again pengetahuan lokal mereka, tarian-tarian mereka, roh-roh mereka yang sudah hadir selama ya bergenerasi-generasi ya gitu. Kalau ngomongin tentang karakter development dari Angga Yunanda atau si Bayu kayaknya bisa di video yang lain ya, karena film ini memang lebih ke psychological horror juga ada ya ini. Jadi film labelnya agak susah gitu ya, antara dia drama atau horror atau komedi juga dia sampai MBWin. But this is a very fun movie even though menurutku ini terlalu lama ya, hampir 2 jam. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.